Ini untuk apa yang aku mau gitu kan. Yo Sky, yo Sky, yo Sky. Ayo Sanjaka, lo pasti bisa. Awas! Why does it seem rush? Don't they know it's the end of the world? It ended when you said. Yuk, ketemu perdana nih di Yom Sky bareng gue Kiplay. Yom Sky, yuk mari sekarang kita play bareng salah satu penggiat skena juga nih. Jadi penggiat skena terus Penjahit Pak. wah musisi juga ya kan. Dan tapi kali ini gue bakalan ngobrol masih tentang musik nih, tapi seputaran sebuah profesi ini kan bersama Mas Tommy Setiaji. Ya, Ade. Halo. Yes, asik deh. Woi. Kayak Inggris ya. Kayak England ya. Woi. Oh iya nih, Tom. Oh ya. Ini Rokok ya? Rokok ya ini perdana lah menurut gue nih. Jadi awalnya pengen bikin sesuatu yang memang profesi yang ada hubungannya sama musik. Gitu. Terlepas lo sendiri tuh musisi gitu kan, atau musik tapi pengen mengupas tuh profesi yang lo jalanin ada nggak sih hubungannya sama musik gitu. Lo tau kan musik emang nggak bisa lepas dari aspek kehidupan gitu kan. Mantap serius banget pacaran. Gimana tuh nih untuk kegiatan sehari-hari nih di masa pandemi ini menurut lo? Sehari-hari pas PPKM ya biasa Pak. PPKM darurat ini Di rumah kan. akan diperpanjang intinya tidak? kalau pas PPKM pasti Diperpanjang kan tidak? semuanya gitu. Kebetulan kalau ya gue sendiri kan pekerja musik gitu, maksudnya pekerja musik ya musik gimana ya, musik ya mau yang tadi lu bilang musik tuh udah jadi hidup lo gitu kan, darah daging gitu. Lu mau ngapain aja pasti musik gitu. Sampai bekerja pun akhirnya alhamdulillah di bidang musik yang bermanfaat gitu. Musik yang kita dengerin dan kita belajar, bisa dibilang gue nggak kuliah musik kan gitu, maksudnya ya otodidak gitu, belajar dari teman, belajar dari almarhum bokap, belajar dari lingkungan lah intinya gitu. Jadi ke multi talent otodidak nih jatuhnya. Enggak lah. Ya pokoknya ini cuma pengen bisa berkarya aja lah Pak gitu. Maksudnya kalau ada yang appreciate, yang bisa menghargai ya bersyukur gitu. Tapi ya bismillah aja gitu. Jadi kalau kesehariannya ya udah yang tadi gue WFH waktu pas PPKM dan yang mengerjakan pekerjaannya kebetulan apa sih ini profesinya sekarang? musik scoring ya, komposer. Musik komposer. Iya, musik komposer. Berarti lebih ke sebuah film. lebih ke film berarti. Film buat ya lebih ke film sih. Lebih ke film. Nah, terus untuk industri film nih, dampaknya gimana sih di WKJ untuk industri film itu sendiri? Pas Pandemi pandemi kan hiburan tuh yang hiburan pertunjukan band segala macam kan nih emang bener-bener sama bro. Pas pandemi. Iya. Iya pas pandemi kan semua ya lo lihat aja bioskop nggak ada yang buka sekarang. Bioskop nggak ada yang buka. Terus tapi ketolongnya di dunia film itu. Jadi ada yang namanya OTT over the top, bisa dibilang itu kayak digital ya. Jadi ada ya Netflix, ada iFlix mungkin dulu ya, terus ada macam-macam ya, ada View, ada
ada Disney, udah masuk sini kan semuanya, ada Mola TV gitu, jadi bisa ditayangin di situ gitu. Jadi ya beberapa pihak ya film tuh yang mandek karena pandemi, produksi syutingan kan susah kan gitu. Ya ada yang bisa, ada yang ada yang susah gitu. Apalagi kalau udah harus syuting di suatu daerah yang dimana daerah itu zona merah, udah nggak mungkin gitu. Jadi pasti diberhentikan gitu. Jadi orang-orang yang mungkin bisa produksi di zona-zona yang nyaman, yang aman, ya akhirnya tayangnya di digital tadi yang jadi kita masih ketolong sama itu gitu, dan PH-PH itu juga ketolongnya sama adanya digital ini. Jadi lebih ke cenderung ke film-film apa tuh kalau yang untuk yang sekarang? So far sih kebanyakan ini kok series. Film tuh macam-macam ya Pak. Kalau film sendiri genre-nya tuh macam-macam yang kita kerjain selama PPKM. Ada horror, ada komedi, ada action. Tapi ya kebetulan emang film-film yang kita kerjain ini di masa pandemi yang harus tayang sama bioskop, tapi ada beberapa yang sama yang tadi digital. Platform digital gitu, sama OTT itu. Beberapa film genre-nya macam-macam ya, romantis. Tapi masih maksudnya aktivitas tetap ada masih? Ya alhamdulillah ada gitu. Berkurang lah gitu. Tapi dibanding sebelum pandemi, iya alhamdulillah masih ada. Gitu. Dalam setahun, misalnya kita waktu sebelum pandemi itu dalam setahun tuh bisa mengerjakan sekitar 40 sampai 50 film dalam setahun sebelum pandemi. Oh sebelum pandemi gitu dalam setahun ya, lumayan ya alhamdulillah. Tapi pas ada pandemi ya belasan gitu, jadi turun misalnya dalam setahun 12 ya, sebulan 1 atau ya ini udah mulai naik lagi nih. Ngikutin perkembangan. Iya. Untuk di lo sebagai director musik ini sendiri nih, di musik lebih ke director musik berarti untuk di musik kompos sih. Musik kompos. Jadi lo untuk kompos terus paling tidak bikin aransemen segala macam. Ya. Arranger untuk dari nol. Dari sebuah film itu maksudnya gimana sih untuk pola kerjanya? Biasa. Oke. Cara kerjanya biasanya kita kan dari director tuh ya bisa di share ininya dulu skrip. Biasanya kita bedah skrip, duduk bareng sama director. Di sini kan gue kerja sama Rooftop Sound. Rooftop Sound itu isinya ada Agi, which is musik director pertama, nomor satunya musik director, musik kompos juga musik director pertama, musik director keduanya Bambi, musik director ketiganya gue. Kita bertiga nih musik kompos scoring akhirnya biasanya kita duduk bareng sama pihak director. Ya waktu sebelum pandemi kita ketemuan, tapi selama ada pandemi kita zoom. Kita ngobrol visi misinya director mau seperti apa ceritanya. Itu udah pasti sangkut pautnya nanti sama musik Pak. Misalnya film ini tentang action gitu. Ada suatu kejadian di misalnya di daerah ini, terus pelakunya umur sekian, terus tata kotanya kayak gini, jadi kita bisa tahu referensi musiknya tuh kurang lebih kayak gini gitu. Misalnya lebih lo ngikutin genre musik sama genre film juga nggak? Juga biasanya itu dari director. Oh dia maunya? Biasanya dari director ya. Director itu udah punya visi misi, makanya kenapa kita bedah skrip sama dia. Biasanya dia udah punya visinya tuh. Visi musiknya tuh, gue kebayangnya begini. Kita tinggal menerjemahkan gitu secara audio. Dan kita juga kasih masukan misalnya, kurang cocok kalau mungkin lo milih musiknya begini, coba musiknya yang gini. Tuh bisa begitu. Kita diskusi biasanya. Makanya ada bedah skrip tuh kita diskusi. Lebih semacam sama kayak bikin lagu gitu ya? Iya kurang lebih hampir sama, tapi
kalau musik scoring itu kan kita musik yang mengikuti cerita kan, kita harus tahu adegan per adegan gitu kan. Di satu spot ini adegannya sedih misalnya, kita harus buat sedih, tapi di dalam sedih itu macam-macam kan, ada sedih karena romantis, ya kan, ada sedih karena kehilangan orang tuanya, ada sedih karena kerampokan, ada sedih jadi macam-macam, dan itu emosinya berbeda-beda, ya itu yang kita harus, itu yang harus kita terjemahin dengan musik, itu challenge-nya gitu. Berarti sampai tingkat kesulitan sampai mana ketika lo harus nerjemahin dari itu gambar dicocokin sama audio gitu untuk dapetin feel-nya gitu. Tingkat kesulitan yang paling mana? Paling sulit, Ya. paling sulit semuanya sebenarnya. Balik lagi gini, musik itu subjektif kan, subjektif kan. Di lo udah bilang sedih, di gua belum tentu sedih. Mungkin di gua udah sedih, belum tentu lo sedih. Begitu juga director sama kita. Director kepikirannya segini begini. Menyesuaikan instrumen atau enggak? Apa? Menyesuaikan suara dari instrumen itu? Bisa juga gitu. Jadi macam-macam solusinya, either dari instrumennya yang dipilih, either dari nadanya yang di-create gitu. Jadi bermacam-macam nih inputnya gitu. Gimana caranya membuat satu spot sedih yang sesuai sama adegan cerita. Tingkat kesulitannya ya ini semua sulit. Kalau gue bilang durasinya berapa tuh? macam-macam ya, film kan durasinya tuh 1 jam. Enggak setiap satu scene itu kan. Macam-macam sih Pak, nggak bisa kita patokin. Jadi misalnya satu spot itu ada yang sekitar 1 menit, 1 menit. ada yang sekitar 3 menit, ada yang sekitar 5 menit, tergantung emosi si cerita. Jadi pas mengkompos ngatur emosi, kapan lo harus kapan lo harus nongolin musik, kapan lo harus kapan lo turun, kapan lo naik, kapan lo berhenti. Jadi titik komanya itu harus jelas kan. Musiknya juga bercerita. Jadi kayak si dialognya. Jadi lo dialog nih, kita membentuk emosi dialog lo tambah kuat. Emosi lo lewat musik, dan musik itu juga bisa bercerita. Ibarat dialog lo matiin, tapi ada musik lo udah bisa nebak, anjing ini ceritanya pasti sedih, anjing ini ceritanya pasti sadis nih. Denger scoring aja lo pasti udah kebayang. Contoh, lo mungkin dulu tahu film G30 PKI, lo nggak nonton nih ya, lo dengerin scoringnya tong misalnya, lo langsung udah ngebayangin kan, oh ini lagi nyulik jenderal-jenderalnya nih. Saking udah Iya gitu. Scoring tuh bisa sampai bernyawannya segitunya, Pak. Berpengaruh sama sebuah film. ketanam di Iya. Kalau lo udah bisa bener-bener membuat musik scoring yang nempel banget sama cerita gitu loh. Bisa jadi Kawin banget sama ceritanya gitu loh. makin ngasih memberikan nyawa buat propaganda juga dalam film itu. Iya, film kan macam-macam ya, bisa menjadi propaganda gitu ya, bisa. Emang untuk muatin nyawa si nyawa cerita itu sendiri emang musik, dan kadang gue sendiri gitu juga lihat ini, ini film ini padahal gue nggak ngerti. Iya kan, bener gak? Iya itu bener. Makanya kan suka ada di Spotify atau di ada CD scoring, CD soundtrack gitu. Lo nyetel, tapi lo tahu ini misalnya soundtracknya Trainspotting lo beli, lo pas lo udah nonton Trainspotting tapi lo setel kaset atau CD-nya, lo bisa dengerin kan? Ini lagi bagian. Wah ini bagian si Renton lagi gini nih, ini bagian. Itu ngaruh psikis juga ya? Ngaruh psikisnya kadang-kadang. Iya, gitu sampai segitunya kan. Apa serunya di situ, Pak? Gitu maksud gua kan. Alhamdulillah gue bisa gabung sama Rooftop Sound tuh. Gue banyak belajar dari Agi sama Bemi, jujur aja gue banyak belajar ya dari mereka ini. Mereka udah jadi guru gue banget gitu. Dari gue nggak bisa sampai sekarang gue masih belajar. Sampai dipercaya untuk bantu membuat musik scoring gitu. Musik scoring. Dan
awalnya gue diberi kebebasan gue untuk membuat soundtrack sebuah film. Gitu. Oh ya nih, Oke. Ngomong soundtrack nih. Soundtrack itu emang lebih cenderungnya emang lo milih dari sebuah band yang udah ada lagunya menyesuaikan cerita, apa emang lo milih untuk bikin untuk ke atau lo malah band ini lo bisa nggak kayak gitu apa gimana? Oke. Kalau soundtrack. Nah kalau soundtrack kan biasanya kembali lagi ke director maunya seperti apa soundtracknya, genre musiknya, genre yang dia pilih seperti apa yang cocok sama sebuah filmnya, sebuah ceritanya gitu ya, ceritanya mereka gitu ya, director. Nah, gua waktu itu awal nih, gua bergabung sama Rooftop, gua dikasih kepercayaan sama filmnya Upi. Filmnya Upi itu judulnya Radhi dan Jani, kalau nggak salah. Radhi dan Jani, dan di film Radhi dan Jani itu gue sama Rooftop sama Agi dipercaya untuk milihin soundtrack dari band anak-anak dari kalangan indie, anak-anak indie gitu. Ton, cari dong Ton yang cocok kira-kira deh. Anak di ibu kota. Apa? Andiko. Apa tuh? Anak di ibu kota. Asli. Udah setan ya. Lu singkatan tuh kayak pemerintah, PKM, Andiko. Nah, udah akhirnya gue dikasih percaya suruh milih tuh, Wak. Gue suruh pilih yang cocok nih Ton gitu. Oke, referensi filmnya tuh kayak Sid and Nancy, kayak moodnya ya, kayak Sid and Nancy, kayak Transporting, pokoknya kayak era itu gitu, emang tentang anak muda, lifestyle, masih yang narkoba yang gitu. Oke gitu, akhirnya ya gue nemu macam-macam ya, ada Teenage Dancer, ada The Porno waktu itu, bandnya Pandu ini zaman dulu gitu, The Porno. Terus ada Jenny, kalau lo mau tahu ada di Jogja, sekarang namanya Festivalis. Dulu namanya Jenny. Itu pertama kali tuh gue kenalan gitu, maksudnya gue tahu, wah ternyata musik-musik band band Indonesia tuh keren-keren gitu. Nggak di Jakarta aja, di daerah-daerah tuh banyak gitu, Jogja, Bandung, macam-macam lah. Akhirnya gue dapet, gue preview tuh sebelum gue tempelin di gambar gitu, maksudnya gue preview dulu ke director dari berapa puluh band, dia pilih tuh gitu. Wah ini oke nih Ton, ini cocok. Udah akhirnya di spot sama tim Rooftop, ditaro sama Agi di bagian ini, band ini oke gitu. Gimana menurut lo? Aman nih, oke nih gitu. Nah, udah kayak puzzle kan. Review lah ke director, dan itu juga udah digabungin sama scoring yang gue belum bikin scoring waktu itu. Yang bikin scoring masih Agi sama Bambi, jadi udah digabungin sama scoring mereka. Keren gitu, maksudnya wah ini hidup nih, kena gitu, dan pas banget sama musik. Maksudnya cara nentuin adegan ini apa, terus dialognya ini dengan musiknya ini, itu gimana lo bisa kebayang ini band ini gitu loh? Kalau gue dulu, kalau gue simpelnya gini sih, Wak. Sebenarnya ya otodidak dan sebenarnya itu balik lagi ke lo dulunya doyan nonton film kan, pasti lo tahu lagu ini cocok buat adegan ini gitu. Udah kebayang. Jadi gue emang kan gue nonton Transporting, gue nonton kayak Goldmine, film era-eranya itulah gitu. Berarti lo termasuk emang pecinta film juga dari? Alhamdulillah. Gitu. Iya. Referensi apa nih? Gue referensi ya itu tadi, Transporting, Goldmine, Sid and Nancy, terus film satu lagi gue lupa jadi tentang narkoba juga tuh. Gini-gini lifestyle banyak kan, Mbak? Iya, jadi dari situ. Oh, enggak, satu lagi ini, gue malah superhero, Spawn. Iya, nah film Spawn itu kan banyak kan soundtrack tuh, ada Jesus and Mary Chain, ada Nine Inch Nails, ada ini. Ada ibaratnya ada lagu techno waktu itu, ada Vitriol, ada Vitro ya kalau nggak salah, ada Orbital gitu, keren banget gitu, film superhero tapi soundtracknya sangar-sangar gitu. Nah dia adegan ini ditabrakin langsung dia gini, terus pas adegan ini darknya Jesus and Mary Chain itu sangar gitu, Pak.
Nah dari situ gue akhirnya belajar gitu, maksudnya secara otodidak. Ya udah waktu pas nentuin di Rada dan Jadi begitu, wah ini adegannya pas lagi dia sakau nih gini, cocoknya lagu ini porno nih, bener gue taruh, wah cocok gitu. Terus pas yang lagi ini lagu IJ ini, wah cocok, ini pas lagi ini judulnya jadi Mati Muda lagi, pas banget gitu sama Tapi ini kan nyesuaiin lirik ya ke lirik sih sebenarnya nomor 2 sih untuk disesuaikan nama dialog, lebih ke musik, musiknya. Tapi kalau emang liriknya mendukung tambah kuat loh. Iya. Tapi kalau misalnya liriknya ibaratnya kadang ada yang liriknya bahasa Inggris, dicocok-cocokin aja sebenarnya musisinya. Iya, sebenarnya musisinya gue sebenarnya ngarangnya bukan tentang ini loh, gue tentang ini. Tapi kata-kata lo bisa nih dibelokin buat kesini, bisa begitu-gituin juga gitu. Tapi musiknya karena bisa membuat kuat emosinya gitu untuk sebuah adegan gitu. Ya udah akhirnya kita lakuin gitu. Terus seberapa gede gambling nabrak genre musik sama genre film yang diambil untuk dari itu? Seberapa besar resikonya? Iya. Resiko gamblingnya. Jadi kayak sebenarnya kalau masalah itu kan yang tadi gue bilang musik itu subjektif. Yang lo bilang udah cocok belum tentu gue cocok. Gue sebaliknya, gue cocok belum tentu lo cocok. Ya begitu juga, director bilang cocok belum tentu gue cocok. Tapi penentu akhir akhirnya kita berdua, makanya ada diskusi preview bareng sama director itu. Jadi gue harus bisa membuat alasan yang masuk akal. Kenapa lo milih lagu A untuk dipasang di adegan ini? Begitu juga kalau misalnya kita bikin storynya, kita preview director. Kenapa lo bikinnya di sini? Sebenarnya maunya tegang lo. Kenapa lo bikinnya di sini intens ya musiknya gitu? Nggak ada tegang-tegangnya sama sekali gitu. Cuman menghantar doang. Kita harus berani ngasih alasan gitu. Risetnya kenapa? Eksperimen juga. Iya, risetnya kenapa lo bikin scoringnya jadi gini atau soundtracknya gitu? Karena gini, ini kan dia si pelaku ini adegan ini emosinya ini, latar belakangnya ini. Akhirnya dia juga masuk akal juga sih. Bisa begitu, Pak. Atau kalau misalnya emang menurut gua nggak cocok sih Ton gini, oh ya udah, kita ganti, kita cari lagi gitu. Jadi makanya ibaratnya apa yang kita buat atau soundtrack yang kita pilih untuk ditaruh di sebuah film itu nggak semata-mata kita habis taruh langsung ceburin ke mixing langsung buat bioskop, enggak, bener-bener disaring, Wak. Makanya kenapa prosesnya scoring harus itu lama, jadi butuh itu nyesuaiin soul. Iya, bener-bener dikulik kan gitu. Kayak kita bikin lagu sebenarnya gitu loh. Nggak enak nih penggalan liriknya di sini gitu ya. Iya. Nada vokalnya di sini juga kurang catchy nih. Itu melodinya kita create tambahin nada feel lain atau kita kurangin. Kita bikin minimalis kan bisa begitu. Sama sebenarnya, Wak. Seberapa besar sih maksudnya kebutuhan ini di soundtrack ya gitu? Seberapa gedenya sih kebutuhan musik yang emang harus ambil dari band itu untuk soundtrack itu sendiri? Seberapa besar? Kebutuhannya gitu. Ini harus pakai band apa enggak gitu loh? Ya kan banyak emang band kan. Seberapa gede sih kebutuhannya gitu? Sebenarnya kebutuhannya seberapa besar itu balik lagi ke itu dia mau atau enggak. Dia emang biasanya dia buat cerita tuh udah kebayang. Yang gua tahu beberapa director dia biasanya nulis skrip itu dia udah ngumpulin bank musik tuh. Udah referensinya. Dia mungkin bikin playlist di Spotify atau di iTunes gitu misalnya, dia udah bikin playlist, dia nulis skrip, dia nyetel ini, jadi udah tahu tuh ibaratnya segmen ini musiknya ini emosi udah kebayang. Nah terus sebagainya, wah ini kayaknya perlu soundtrack nih, baru tuh ngobrol sama kita soundtrack. Gue mau perlu soundtrack di bagian di film gue adegannya soundtracknya yang musik rock
tahun 80-an misalnya atau rock tahun 70-an gitu. Dan nanti kita yang akan kasih masukan lo gitu. Saya kalau misalnya lo cuma rock 70-an, kita cariin mungkin lebih enak pakai musik garage rock misalnya. Musik-musik sekarang tapi gayanya tetap old school gitu. Tapi jangan memakai musik yang tahun 70-an gitu misalnya. Tapi untuk era sekarang tuh soundtrack hampir semuanya pakai ya untuk film-film. Enggak semua sih Pak. Enggak Beberapa semua. film malah bikin soundtrack. Soundtracknya bukan dari contoh beberapa filmnya Bang Joko. Soundtracknya nggak dari band atau dari musik yang udah jadi. Kayak kita buat kayak The Spouse, project yang gue buat sama istri gue. Kita membuat soundtrack buat sebuah film gitu. Jadi mau lagunya kita ciptain untuk film. Makanya itu. Ini lagi nih maksudnya. Maksudnya yang jadi ini yang si directornya ngikutin lo apa? Gua duduk bareng. Jadi gua minta, jadi gua ngobrol dulu. The Spouse. Jadi gua ngobrol dulu. Filmnya tentang ini, oke. Misalnya waktu itu Pengabdi Setan yang malam-malam tuh. Malam-malam Pengabdi Setan eranya Ini dapat penghargaan. Alhamdulillah Pak. Jadi Tahu ya. jadi pas dia Gimana Tom? jadi jadi pas ngobrol kan dia bilang ini tahun 60-an nih Tom, si ibu ceritanya dulunya artis, penyanyi tahun 60-an gini Indonesia tahun 60-an. Tapi kan pasti Indonesia dulu juga mendengarkan lagu-lagu 60-an luar gitu kan. Terus gue ngebayangin kan, gue belajar banyak tuh dengerin band Indonesia tahun 60-an, ketika kayak eranya itulah di Suryani yang juga gue dengerin gitu, sampai Bing Slamet pun gue dengerin gitu. Musiknya kayak gini nih gitu. Terus si band luar juga, musisi-musisi luar juga gue dengerin gitu, kayak Lee Hazelwood gitu kan. Dari bini gue juga dia referensi musiknya gila gitu, dia dengerin klasik, musikal sampai jazz, sampai musik-musik sekarang dia dengerin, bener-bener update banget gitu musik-musik. Gue nggak tahu deh musik sekarang tuh, maksudnya gue bukan karena gue nggak dengerin gitu, tapi dia kayak era kita gitu ya, maksudnya kita dengerin punk rock, dia tahu Ramones, tahu The Clash, tahu, tapi cuma single-singlenya udah beda. Dia tuh nggak terlalu mendalami. Iya, tidak mendalami, bener. Jadi ya udah dia jadi yang dia langsung ngasih masukan tuh, gue kasih buat lagunya, melodinya, terus dia ngasih gini nih, moodnya harus gini, musiknya gini. Oke, udah gue bikin, terus dibantu sama Agi juga. Agi yang nerjemahin untuk apa yang gue mau gitu kan. Gue bikinnya gini nih, gini. Akhirnya Agi, gue tahu soundnya lo, gue giniin. Agi tuh jago nih, sama Agi di twist lah soundnya, terus dikasih masukan, melodi lo dikurangin dikit, benar-benar dikasih input gitu, ditolong banget dong Agi gitu. Nah, udah jadilah, terus diisi sama vokal bini gue, dan gue cuma ngasih nada vokal sedikit, sama dia dikembangin. Jadi gitu kok, yang gue nggak ibaratnya kita tuh nggak sampai berpikir kalau membuming gitu ya lagu lama-lama. Kita mikirnya ya udahlah bikin soundtrack emang buat Bang Joko, tulus aja gitu, maksudnya ya apapun yang kita bikin buat film siapapun juga kita juga tulus aja. Ya udah, yang penting maksimal mungkin benar-benar kita bikin sesuai dengan cerita gitu. Alhamdulillah meledak kan, gitu. Udah, amin. Jadi proses seperti itu gitu. Ya soundtrack gitu. Kita buat benar-benar buat film Joko juga ada Copy of My Mind. Yang pertama itu justru Copy of My Mind, kita bikin
lagunya The Spouse pertama tuh di situ. Kayak mana? ngatur ini loh tuh, ngatur mood, ngatur emosi itu. Lu bikin berapa menit itu durasi itu? Buat di mana? Itu yang Film. iya, itu untuk yang Kelam Malam. tadi. Iya. Yang Kelam Malam. Soundtracknya. Kelam Malam tuh 2 menit. Karena kan gue ngeliat lagu-lagu Indonesia tahun 60, tahun 50-60 itu paling panjang tuh 3 menit tuh. Nggak ada yang lebih dari tren apa emang? Enggak, emang lagu lama kan gitu. Udah langsung aja melodi, verse, ref, langsung udah melodi, udah habis. Iya langsung gitu kan, nggak ada progresi yang macem-macem lah. Jadi emang bener-bener to the point gitu. Lagu lo sedih, berpisah, terus ketemu lagi suatu saat, tapi kau sudah tiada, misalnya kayak gitu ya udah bercerita lebih kayak gitu. Tapi yang 2 menit itu terus di durasinya kan lebih dari sejam tuh film ya? Tapi kan itu kan soundtrack kan Soundtracknya. buat kita taruh buat di beberapa spot doang yang pas. Kira lu dari awal Enggak, sampai kalau akhir. misalnya untuk buat scoring film itu kan 1 jam 90 menit misalnya 1 jam 90 menit atau 1 jam 30 menit. 1 jam 30 menit, 1 jam 60 ya macam-macam durasinya. Itu biasanya kalau kita proses untuk buat scoring film itu dibuat reeling. Namanya reeling itu dipotong-potong tuh. Misalnya 1 jam 60 nanti dibagi tuh. Misalnya jadi 5 reel. 5 reel. Satu reelnya itu 20 menit. Ada yang 17, ada yang 15, misalnya gitu. Tapi di totalin disambungin itu bisa jadi 1 jam 60 atau 1 jam 30 misalnya kayak gitu. Nyesuaiin skrip juga. Nah, jadi nanti cara kerjanya gitu, nanti reel-reelnya ini ada 5 reel misalnya, 1 reel biasanya Agi yang pertama tuh, Agi yang bikin reel pertama, Agi bikin buat dapetin emosinya dulu sama konsep si scoringnya, konsep scoring udah director udah suka, instrumen, pemilihan instrumennya udah oke, konsep musiknya juga udah oke, ya udah baru tuh bagi-bagi oke. Baby lo reel sekian, Tony lo reel sekian, udah bagi-bagi, udah kita bikin. Nah patokannya musik scoring yang gue nih, instrumennya nggak jauh dari ini, pemilihan instrumennya, terus konsep musiknya juga nggak jauh dari ini. Tapi kan gue harus menyesuaikan sama cerita yang gue bikin di reel itu gitu. Jadi lagu lo tuh emang nyawanya untuk yang lain? Ya, si The Spouse itu, Kelam Malam itu sebagai, jadi lagu Kelam Malam itu sebagai ya lagu ya bisa dibilang musik temanya, theme songnya gitu ya. Theme songnya jadi si adegan si tokoh ibu ini kan emang ceritanya penyanyi solois, dan ini ceritanya Kelam Malam ini lagunya dia di album si ibu di dalam film. Jadi ibunya dulunya udah recording, udah punya record vinyl gitu albumnya, dan ada lagu Kelam Malam itu lagu si ibu, jadi kita bikinin lagu buat si ibu. Ya si utama ini. Jadi lagu itu dipakai buat si ininya, temanya film Pengabdi Setan ya. Yang Sisanya scoring. Tapi tetap ngikutin yang nyawa yang tadi itu. Ya bisa, ya itu bisa diambil dari melodinya si The Spouse, dikembangin, buat ada scoringnya, bisa gituin lah. Itu kan makanya gue bilang bener wawasan luas tuh bisa. Ya tapi alhamdulillah maksudnya sampai sekarang gue masih belajar. Kalau dibilang tadi kan lo tanya tingkat kerumitan mah rumit terus, dan setiap produksi Itu karena apa hidup? itu kayaknya jadi kalau emang kalau film itu setiap project itu rumitnya beda-beda pasti. Kalau dibilang gampang mana, nggak ada yang gampang, rumit semua. Soalnya berubah-berubah kan. Dengan director ini ceritanya begini, lo harus bikin ini film. Tiba-tiba besok film gue lagi kerja. Kadang nih dalam sebulan masuk film tentang horor. Tiba-tiba dapat lagi film tentang drama remaja.
Nah, lu bagi otak lu gimana buat lu lagi bikin horor? Anjing, besok gua harus ngerjain real film romantis apa drama. Itu tuh. Nah, itu gimana cara ngatur moodnya tuh? Nah, biasanya Edi kan yang jago. Edi tuh bikin di rooftop tuh kerjanya dia adalah Di vokalis. oh iya, yang Lenong dulu. Oh, Borstar. Jadi dia tuh timeline, dia bikin schedule ya. Jadi dia pintar ngatur timelinenya. Jadi oke, makanya biasanya gue koordinasi dia. Film horor ini deadline-nya kapan? Tanggal segini. Oke, reel 1 tanggal segini. Berarti yang drama nih tanggal segini deadline-nya. Reel 1-nya. Oke. Minggu ini minggu ini sampai dari hari Senin sampai hari Kamis misalnya. Khusus horor. Berikutnya jeda sehari, diistirahatin sehari, berikutnya yang drama. Tolong dikoordinasiin sama pihak produsernya mereka gitu itu supaya maksudnya gini tuh, lo ngatur. Iya, makanya ngatur moodnya. Moodnya makanya gitu. Kapan lo paling antusias genre apa nih untuk kejadian pertama kali ketika ada project? Gue bukan dilihat dari situ ya, biasanya dari deadline-nya paling duluan set yang mana nih. Nah, tapi nah itu dia ya. Misalnya horor duluan itu tanggal segini harus bikin. Oke, gue kerjain horor dulu. Nanti gue pas mau switch ke drama, gue minta jeda sehari buat gue inspiration. Balik lagi untuk netralin dulu nih. Wah, bukan band ya. Iya. Bukan netral band. Itu dia nih komposer musik yang lagi horor di tengah kuburan harus romantis. Iya, itu biasanya gue dengerin apa. Bisa kepikiran pocong pelukan apa gitu kan? Iya. Bener kan? Lu mah doyannya yang pelukan lah ya? Enggak, kan soalnya kekeluargaan. Udah, soalnya udah dapet ya? Gitu lah. Bukan maksudnya Pak ininya. Oh, gak ada musik. Oh iya. Gimana dong, Pak Produser? Asik Pak Produser. Oh ini tahun nih. Galak nih. Dari tahun ini. Lu sekilas kayak Desta nih. Oh ini, aduh. Rezekinya ya, amin nih. Amin, Pak. Udah ini. Dalam berkat. Amin. Jadi gini Tom, emang lo punya basic awalnya untuk akhirnya punya profesi ini emang dari band gitu. Apa emang lo dari awalnya emang sebelum punya band, apa emang lo udah kepikiran untuk bikin Scoring? Iya, komposer musik gitu. Apa emang lo awalnya emang ngeband dulu, baru kepikiran secara bikin scoring proses, iya gitu. Enggak sih Pak, jadi cita-cita gue tentara Pak. Dulu cita-cita gue Gue ke Pak, Angkatan Udara. Iya. Kan nih, emang nih di era itu gitu. Bener kan? Itu kalau nggak Pilot ya. standar banget. Iya. Lu deh. Tapi lo sekarang pilot lo nanti di pilot project. Jago ya. Makanya dulu sering gini orangnya susah dipegang. Jadi emang nggak ada cita-cita sama sekali tuh. Ya pokoknya bener-bener nggak ada Wak. Jadi Di usia berapa lo kepikiran untuk musik gitu? SMP Wak. Gue SMP kelas 1 temen komplek biasa, temen komplek kan dulu. Gue main sama yang Komplek ya. yoi, udah pada di atas gua. Nongkrongnya gue nggak mau yang sepantaran. Gitu. Dikit lah teman sepantar gue, sisanya udah toko-toko nih. Gue senangnya karena apa? Biasanya dibawa. Iya, biasanya bawa stensil, bawa cerita-cerita. Yoi. Wah, pengalaman ini banyak lah gitu. Jadi wawasan musiknya juga gila gitu. Nongkrong mau gitar gitu, main lagu-lagu Metallica pada saat itu. Wah, gue ngerti kayak gimana sih main gitar. Tertarik gue gitu. Terus gondrong-gondrong kan. Pengen banget gue gondrong, gue pengen nih Dulu pernah gondrong nggak? dulu pernah gue pas kuliah gue gondrong. Iya segini kayak Nah, gue. paling segini. Oh kira kayak gue gitu. Tapi sini botak. Tapi emang metal ya awalnya. Enggak, gue cuman temen gue itu main Metallica, jadi gue pengen belajar gitar kan. Pengen dong gue belajarin, gue nggak bisa main gitar, tapi gue pengen main gitar gitu.
dia udah gue ajarin lagu tadi dong Metallica gitu, pas lagi era Metallica tuh Entertainment ya, tong itu doang, itunya doang loh, itu Manusia masuk pasir. seminggu ya, Manusia masuk pasir Entertainment. itu terus sebulan kali gue mainin itu udah bisa belum? Kalau udah lancar, gue naikin nih chord yang lain. Ini ya, siswa yang tekun ya. Iya pokoknya gitu. Tekun ya. Udah terus susah nih gitar gitu. Terus udah di SMP gue mau ada acara perpisahan gitu, kakak kelas gue Ngisi ini. bikin band biasa temen-temen. Ada yang biasa kan anak-anak itu pada mainin zaman dulu ada UCAM, ada Wah, bener. iya nggak eranya terus boys Bisa saya kan sama UCAM apalah skate garuk gitu Garuk, bener Garuk band tuh. Mana? pokoknya gitu yoi pak RC Formation lah. Oh, itu Last Information. Orang Tegar tuh. itu suaranya sih ya suaranya lu Gondrong kancang. dia cakep udah tuh gue ditanya sama temen gue lu bisa apa wah gue kita nggak bisa yang gampang lah bass lo mau lo main bass cuma pegang satu senar oh serius lo iya gue ajarin deh gitu simple tuh gitu dan gue ingat banget tuh gue pelajarin bass pertama zombie lagunya Cranberry Itu harus tau. yo iya udah tuh belajar itu udah ayo mainin Itu biarpun satu hari ke panggung pasti zombinya gampang. yoi itu pak udah akhirnya gue langsung wah ini kayak instrumen paling oke nih bass pertama kali tuh gue ngeband gue bass udah habis itu gue gimana caranya gue harus bisa gitar deh gitu sama bokap gue musisi kan sama bokap gue Oh, emang ada darah musisi? alhamdulillah bokap almarhum musisi jazz main saxophone dan dia main gitar selalu jazz di rumah lu punya bapak musisi lu nggak malu lu nggak bisa main gini udah gue dulu pengen dulu dari lo tuh. keriting udah wah gue terus aja lama wah ini gimana chordnya hafalin gitu aduh Kunci tegruk lah. iya kunci-kuncinya aneh ya Kunci tegruk. crash yang gitu dia aneh udah aduh gitu itu lama tuh pak Kunci C, 18. yo akhirnya gue males kan males akhirnya gue belajar lagi sama temen gue yang itu yang Metallica akhirnya gue dikenalin sama temennya dia Lo mainin gimana? Kebayang nggak lo jadi bikin musiknya pas lo datangin teman lo tuh? Pas, wah gue bosen jazz gitu. Yang dibayar lo musik apa tuh? Datangin teman lo. iya gue gimana caranya gue pengen bisa ada yang gampang gitu Nah itu backsound musiknya enaknya gimana tuh pas lo nyamperin teman lo itu? kalau jadi scoring Iya. jadi scoring gue musiknya gue harus bikin sih Mbak. Gila kalau pakai mulut tuh kayak kayak film dong Ya tadi kayak bilang udah kepikiran pas lo hilang. yo pasti kayak senja-senja gitu Pak. Ting 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 iya. Perlu harapan dari Nah ini emosi tuh wah nih feelnya ke musik-musik penuh harapan nih. Yo, Kita musik-musik apa optimisme. Yo, ngatur moodnya itu gimana tuh? Tom? Ini balik lagi ya katanya. Ini lo dari SMP ternyata lo belajar gitar, belajar bass, terus dari almarhum bokap tuh ternyata jazz, jazz ternyata lo ngumpulin usia ya mungkin ya. belum terima. Akhirnya lo balik ke temen lo, terus di situ balik lagi ke yang profil lo sekarang. Apa yang kebentuk tuh dari situ? Tadi kebentuk yang dari awal lo pengen belajar, pengen ini tuh, ketemu banyak orang, terus apa yang dipakai sekarang gitu Pak? Dengan pengalaman Kepake banget sih Pak, kepake banget dalam artian dari apa yang gua bergaul sama apa yang diajarin sama mereka itu kepake gitu progresi chordnya itu kepake gitu lu jangan kepentok dari mayor harus berarti dari mayor lu kesini jangan seni itu nggak ada norma yang membatasi gue masih inget dia ngomong itu jadi lo harus berani untuk explore. Nah, akhirnya gue di sini gue lakuin jadi gue nggak mentok dari chord ini enaknya harus kesini nih bunyinya biar dapat segini enggak gue bisa tiba-tiba
ke 7 improve gitu, bener-bener wah ini enak nih, tapi gue nggak tahu chordnya gitu. Tapi peninggalan dari peninggalan almarhum bokap itu akhirnya berguna. Itu namanya barokah. Amin mas. Gue ngobrolin apa? Tapi Ini itu kan ini obrolan agama ya, Pak? agama Rohani ya? Agama. Tetap ada, semua itu ada oleh. Alhamdulillah. Jadi emang dari almarhum bokap ternyata apa ilmu yang diberikan digunakan kan? Berguna, sangat berguna. Dan Semuanya berguna, Pak. untuk kehidupan kita. Iya, semuanya berguna. Dari almarhum bokap ngasih. Jujur aja, bokapku meninggal tidak meninggalkan harta yang ya, tapi ilmu. Nah, ini yang nggak habis. Ini gue terima kasih banget, jujur ya. Gue sampai sekarang kepake. Iya, dan ini kan gue milih menjadi di bidang musik itu nggak gue pikirin di waktu gue kecil tuh. Gue pikirin, tadi gue bilang gue pikiran mau jadi tentara, mau jadi pilot malah angkatan udara. Tiba-tiba pas gue yang udah sekarang ini gue di bidang musik, gue mikir ke belakang gue musisi, dan bokap gue dulu ngisi scoring juga Pak sama Idris Ardi. Idris Ardi komposer juga. Dia player. Komposernya Om Idris Ardi almarhum. Bokap gue flute sama saksofon, dan waktu itu ngisi Ateng yang emang bener-bener iya kan pas gua tarik tapi lo nggak kepikiran bokap gua bilang balik lagi. Iya, bapak tuh dulu ngisi scoring juga gini sama. Tapi lebih ke orkestra tadi. Iya dulu kan orkestra, kan dulu live gitu ya, kita juga ada live orkestra juga. Kalau pas bikin scoring tuh ada beberapa film yang Untuk scoring itu ada referensi. Lo pernah ngeliat opera segala macam? Harus. Lo dengerin juga tuh? Iya, mau nggak mau dengerin. Mau nggak mau apa emang? Iya, tapi kayak lo suka sama aku juga. Mau nggak mau? Jadi suka gara-gara Nggak mau. bini gua yang dengerin opera. Referensi. Iya, bini gua dengerin banget. Dia seneng banget sama Phantom of the Opera kayak gitu. Musikal tuh bini gua musikal banget gitu kan. Jadi gue belajar dari dia, gue piano aja belajar dari dia, Pak. Gue kan, tapi sebenarnya semua gue basic kan gitar. Semua instrumen Bisa, tapi kalau profesional, jago. Enggak. Bodoh, Pak. Sebenarnya dibohongin. Berapa enggaknya? Dibohongin kan itu nih talent. Ya, intinya cuman kita berani aja. Sebenarnya gini, piano semua kalau lu belajar bisa bunyi, lu nggak perlu main klasik gitu. Lu ritem aja lu bisa gitu. Ibaratnya lu belajar bisa jadi lagu kan. Lu tahu chord gitu. Oh C begini, G-nya gini, E-nya gini. Akhirnya lu kembangin, nanti lu berani untuk main ngisi melodinya di sini, melodinya begini dari bisa gitu nemuin. Jadi gue belajar piano di sama bini gua, terus gua belajar macam-macam ya, coba drum, coba apa, gua lagi mau belajar ini lagi Pak, mau coba belajar instrumen lain gitu. Gua waktu itu sempat pengen banget, gua dulu kan disuruh belajar saksofon, belajar saksofon gua disuruh belajar bokap. Nggak mau? Bukan nggak mau, jadi bokap udah nyuruh kan. Apa coba lu punya bokap bisa saksofon, lu kenapa nggak belajar saksofon? Lu mau main gitar di Indonesia ribuan, zaman dulu lu mau belajar drum, pemain drum di Indonesia ribuan, saingan lu banyak. Kan mau ngebaca saksofon, iya apa? Udah ngebaca di talenta. Iya, saksofon belum ada. Kata bokap. Dikit, bener sekarang dikit loh pemain saksofon yang profesional, yang bagus ya Pak ya. Bener-bener yang bacanya bagus. Emang mau ngerti apa ya? Bener. Kata bokap soalnya niup yang aja kalau salah lu fales. Chord lo bener, tapi lu niup lo salah, ya lu fales. Ya, kita break dulu nih tadi ada ada panggilan aja bisa. Ya. Ini menyambung hal yang tadi. Iya. Kalau udah begini udah serius banget nih kalau begini. Oh. Iya.
dari tangan main. Dari tangan. Ya kalau diam gini, begini kan kelihatan serius. Jadi tadi dari saxophone ya. Dari saxophone emang itu emang dari bokap. Iya, pas ngajarin. Pas ngajarin dan emang lo nya sama sekali nggak kepikiran untuk jadi Iya. ini, dan ternyata memang bokap lo Dulunya pernah ngisi scoring ternyata. Iya. Dan yang lo pernah nggak dikasih tips rahasia dari almarhum bokap itu? Bokap gue sama sekali nggak pernah cerita bahwa dia dulu pernah ikutan project scoring. Film apa tuh? Film yang gue tahu dari nyokap gue, Ateng Pendekar Aneh. Ini lebih Lo ada filmnya, lo nonton ya? Ateng, iya, Ateng Pendekar Aneh. Dia Atengnya main flute suling dulu kan? Suling. Itu yang sih sulingnya, suara sulingnya bokap gue. Itu suara sulingnya bokap gue yang main. Jadi lip sync sih Ateng. Jadi ngisi bokap gue tuh. Bukan sih dia. Iya, yang kepo. iya, terus ngerbetin gini, ntar nari musuhnya Bagio. Itu. Nah, lo pernah nggak ngerjain ini? Scoringan komedi nih? Komedi kita pernah, kita bikin scoring komedi pernah, tapi yang komedi yang sekarang kan udah beda. Sesuai zaman gitu komedinya, jadi komedi-komedi yang kita buat juga bukan yang komedi kayak film-film komedi dulu gitu yang terlalu seventies ya. Istilahnya kayak ada penekanan di satu spot yang misalnya lucu dikasih kita enggak gitu. Jadi kita mau create dari musiknya biar menjadi emosi. Nah, balik lagi nih, kalau untuk ngomongin scoring untuk komedi itu lebih susah dibanding horor. Sebenarnya dua-duanya sama-sama susah. Tapi kalau lo disuruh bilang paling susah scoring komedi, itu paling susah loh. Bikin gimana sih orang ketawa? Iya, gimana caranya lo bikin ketawa. Kalau lo bikin sedih, bikin terharu, itu gampang. Ibaratnya dari musik tuh lo gampang, lo dengan satu gitar aja, satu instrumen gitar lo petikan dengan chord-chord sedih, minor, lo pasti bikin emosi dengan ceritanya yang udah nangis lo pasti bikin terenyut kan. Iya. Emang ya udah manusia. Ya, tapi kalau komedi lo cuma ngomong kayak ibaratnya gue nggak suka, tapi bawahnya lucu juga ya misalnya itu kan dialognya nggak lucu sebenarnya, tapi adegan itu harusnya lucu. Gimana caranya lu meng-create musik dengan dorongan musik tambah lucu kok adegan itu Wak. Nah tapi susahnya ini, jadi kapan lo harus berhenti, kapan lo harus mulai. Jadi ada adegan yang misal komedinya dari depan sampai titik gitu di musik, jadi kayak bisa ding 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 misalnya kayak gitu. Nah misalnya adegan lagi mendekat dari rumah mau nyolong dompet temennya nggak tahu ketahuan, tapi lucu. Iya, jadi harus lucu gitu. Nah itu lo harus tahu kapan berhenti. Jadi ada yang malah justru lucunya pas sepi. Jadi pas adegan lucunya justru nggak usah dikasih musik. Jadi sebelumnya malah kita bikin musik itu bisa begitu loh Pak. Jadi yang misalnya pas adegannya dia belum lucu, kita udah bikin musik lucu. Pas lucunya kita diemin, kita sepiin, jadi malah punchline yoi. Nah punchline itu bisa berbeda-beda Pak. Istilah punchline itu bisa beda-beda. Punchline itu emang hanya tingkatan genre komedi untuk punchline apa emang? Iya, semua film harus ada punchline. Iya, tapi proses yang paling susah yang komedi tadi kalau komedi paling susah dari secara pribadi lo. Iya, semua Agi, Baby itu paling susah komedi. Apa memang karakter pribadinya? Bukan sih, tapi emang ya lo lihat aja scoring film luar ya. Komedinya mereka tuh udah kuat dari cerita kan. Jadi lagunya pun sebenarnya bukan lagu komedi, dia lagunya justru lagu maksudnya scoringnya
yang dia bikin tuh scoring memenuhi ibaratnya melengkapi sebuah cerita aja, tapi tidak mendukung action komedinya. Justru komedinya dari dialognya dia udah lucu. Orang luar tuh gampang banget gitu. Nggak perlu. Kalau di sini masih banyak apa istilah komedi itu kayak slapstick. Komedi kita tuh slapstick kan gitu. Jadi harus ada penekanan gitu. Tolong apa gitu. Kalau di sana kan enggak, dialognya lucu. Jadi orang sini kalau nonton dari body language atau apa, ya beda sama Jim Carrey. Jim Carrey kan emang udah karakternya lucu kan, kayak Joker gitu kan. Jadi emang seperti itu gitu. Kalau di Indonesia tuh susah banget loh, bikin komedi itu susah banget. Kalau gua ya udah terbiasa yang sajian dari TV gitu, sajian emang yang gimana caranya gua nggak mau slapstick soalnya gitu. Gitu. Udah kebanyakan gitu komedi, udah ketebak. Lu nonton film komedi ya, lu nonton film komedi Indonesia, film A, B, C, D yang komedi, pasti kalau udah lagi pasti lucu nih, udah ketebak. Jadi gitu kan, jadi udah nggak surprise. Gimana caranya kita surprisein orang? Ngatur tiba-tiba anjing, gak pikiran gue ngatuin lucu anjing, bangsat nih. Itu loh. jadi kayak gitu Pak. Itu ya tingkat kerumitan paling komedi ini. Komedi. Ya memang karena membuat orang untuk berbahagia memang begitu suka. Membuat orang bahagia atau senang sebegitu suka itu sulit. Iya, sulit ya nggak bikin orang emang untuk membawa untuk senang. Lu bikin ketawa orang, misalnya lu lucu nih di lingkungan tongkrongan, lu bisa lucu kan? Iya. Coba pas lu dilepas suruh MC, suruh MC di tempat umum, belum tentu lu diketawain. Nah ya kan? Itu yang bikin lucu malah gemeter ya Pak. Jadi bisa dibilang komedi itu paling susah. Lu tanya sama pelawak deh. Iya, makanya malah lebih serius deh. Aslinya stres kan. Pelawak tuh lebih stres. Iya. Ya, gue sempet nonton wawancara komen aja sampai bilang, gue aja dulu ibaratnya ngelawak dari panggung ke panggung dalam sehari ada 5 panggung. Bisa materi yang kemarin gue bawa lagi. Kadang materi yang di sini besok nanti gue manggung lagi di sana. Materi yang tadi gue bawa lagi di sana. Mudah-mudahan gak ada yang nonton lagi nih yang di sini nonton di sana. Bisa begitu Pak. Iya makanya harus lucu lagi kan? Iya gitu. Kalau udah terus-terusan kan orang bosan kan, udah nebak. Ini pasti mau gini nih. Ya, dengan materi lama nih ya gitu. Itu Pak, makanya gue bilang komedi itu susah. Di musik pun juga susah. Iya, mungkin musik komedi pun susah. Bener. Bikin susah. Tapi nggak boleh slapstick ya gitu misalnya. Kalau slapstick mah gampang loh. Ibaratnya ya udah lo penekanan-penekanannya aja yang lo ambil. Ya capek gitu aja gitu, udah nebak gitu. Akhirnya lama-lama nggak ketawa. Mungkin orang umum yang jarang nonton atau referensi filmnya biasa aja, ya bisa ketawa gitu. Dengan slapstick gitu. Tapi selama lo ngerjain yang untuk musik ini, tingkat pencapaian paling tinggi lo apa nih? Kalau sampai sekarang, tingkat pencapaian paling tinggi untuk profesi yang lo tingkat pencapaian, alhamdulillah bisa menafkahi keluarga. Terus untuk dari penghargaan juga, alhamdulillah itu kan doa. Film apa aja tuh? Kalau betul. Penghargaan Pengabdi Setan. Wah, film-film top semua. Alhamdulillah Pak. Berarti itu emang di belakang ini tuh sosok Tony Scott gitu. Ya orang nggak tahu loh Bang. Iya kan? Iya. Ini udah mendukung. Buat apa? Orang tahu. Ya maksudnya kan berkarya aja. Berkarya benar. Orang tahu dari karya aja. Gak perlu tahu. Dari sini tahu loh di sosoknya. Itu loh ya, Pengabdi Setan dan di belakangnya ada. Gak lama, belum ada papanya. Justru gue masih belajar. Alhamdulillah bisa dihargai sejauh ini dan diapresiasi. Bijaksana sekali Pak. Alhamdulillah. Itu kan kita belajar ikro. Ada ya. Ikro berapa? 4 tahun.
Terus selain Pengabdi Setan ada lagi tuh? Kebetulan alhamdulillah dulu film series Half-World HBO itu dapat itu di Singapura. Itu film Singapura. Tayangnya di HBO Asia, kerjasama sama HBO luar juga kan, tapi musiknya kita yang buat kan. Itu dapat penghargaan Asian Award buat musiknya. Best musik. Wow. Gitu. Terus film apalagi sih kemarin film Gundala. Ya alhamdulillah kita dapat. Ya alhamdulillah Pak. Enggak. Amin. Ya semoga sukses terus lah. Amin. Udah orang tren aja di sini benar itu. Apa? Lagi bisa. Enggak lah. Enggak, yang penting Orang-orang bahagia lah. gue cuma pengen ngeband aja Pak. Sebenarnya yang penting kita sampai tua kita Kita ngobrol bisa sampai 3 jam loh kalau kau terus iya, iya. Yang penting kita intinya gini Pak. Kita kan emang musik kan, nyawanya musik kan ibaratnya Pelawak kan? iya sama. Pelawak yang nyebur di musik Ya, gitu. Iya kan. Ya, Intinya orang kita biasa. sampai kapanpun selama kita masih bisa bermusik ya berkat. bernapas, selama masih bernapas. Iya. Bisa untuk buat kalian. Bener, amin Wak. Lo Nah, udah iya. bisa nulis gitu. Kelebihan lo banyak lah. Ngelawak jago, nulis jago. Iya, macam gua apa lo sebenarnya nih tuh? Kan gue tuh. Oh iya. Ya kan? Iya. Salah ya. Oh, iya, gue dong. Kalau misalnya gue minter dia, iya. Kebetulan dong. Gue lihat nih, kan lo ngeband juga nih. Ada unsur-unsur feel untuk membuat lagu untuk sebuah band, lo masukin ke pas scoring nggak? Aransemen itu ada sedikit nggak? Sedikit mungkin ada. Kalau misalnya film itu cocok emang sesuai sama genre yang gua doyan gitu ya. Misalnya emang ada film action nih gitu, gua butuh kayak ada unsur musik punk rock atau rock and roll tahun 60 kayak Velvet Underground atau apa gitu ya. Ya udah, wah pas nih musik-musik yang gua lagi mainin gitu, gua create gitu. Atau kayak ya contoh Half-World yang tadi Half-World itu kayak Jesus and Mary Chain dia mau kayak apa noise rock gitu. Pas gua emang lagi Negative Lovers kan waktu itu. Buat band. Iya, band banyak bandnya nih, tapi nanti lah sepertinya. Nah, ya udah. Jadi dari situ gua create lagu story-nya gaya-gaya kayak Negative Lovers. Jadi dia karena apa? Di Berandal juga Negative Lover, terus sekarang ada Berandal kan itu itu cuman motif nih kan, baru ini motif Amin. dan juga alhamdulillah. Masa bupati kok nggak tahu? Oh iya, coblos ya. Asal ada yang mau lapor gue selalu gua. Serius ya? Iya, tapi secara keseluruhan hidup lo memang di musik. Amin. Amin. Bini soalnya musik juga. Tapi ini kesatuan utuh yang nyatu. Amin. Jadi emang alhamdulillah ya keluarga almarhum bokap musisi. Terus yang apa kakek gue juga musisi, pokoknya sampai dapat istri juga musisi gitu, maksudnya dia mau musikal dan dia suka bikin workshop musikal buat anak-anak kecil. Dia yang bisa baca partitur, gue banyak belajar, bener-bener bersyukur banget lah gue punya istri ini. Makanya mungkin dari sekian ini kita ngobrol, mungkin ini terakhir nih Ton. Pertanyaan. Wah, ada pantun nih dari pemirsa nih. Sponsornya mana Pak? Apa? Aspak. Oh iya, Aspak. Dulu. Sorry, Aspak. Ada minta pantun nih dari Pak Produser nih. Minta pantun nih. Ya kan? Apa nih? Wah, pantun. Gua ada pantun. Oh, ini kan gue ada. Kan Apa lu dulu deh? balas-balasan aja. Tipe terakhir kan. Bukan balas-balasan. Ini aja. Iya, maksudnya lo ngeluarin pantun lo, gua ngeluarin pantun gua. Oke. Tapi lu dulu kayak gini. Iya. Jalan beton, ikan bersisik. Apa itu artinya? Fakta memang asik. Iya. Gue ya gitu. Burung merah di atas tembok. Apa? Jawa berak kagak cebok.
Gue sikat aja tadi. Bener itu tuh duluan di gue bingung ikat apa nih kan. Namanya di rumah dia kan. Enak. Ini rumah yang gue nih. Oh ini rumah kakek gue. Oh iya. Kakek siapa namanya ini? Kakek siapa? Tapi orang lain. Oh iya benar. Ya, jadi dari pembicaraan kita tadi nih, ternyata emang dari segi emosional, segi mood, segi skill membuat aransemen diperlukan, terus pembacaan penerjemahan dari skrip harus di ini, terus juga tingkat teamwork yang harus teamwork pasti itu teamwork utama, terus dari tingkat produksi semuanya dari awal sampai akhir pembuatan, dan memang yang lo kerjain sampai sekarang ini emang benar-benar emang mengalir dari ada dari bokap, terus dari orang tua meninggal emang darah daging. Memang ini tipe perfeksionis nih kayaknya. Gila enggak lah Pak. Bintang apa? Bintang gua. Gua Scorpio. Suka film porno. Scorpio nggak cocok di tanah, cocoknya di air, di empang. Setan. Ngambang dong. Balik lagi ya, Oke. Ini kan serius konten. Oke. Nanti tadi berbeda tadi dari mood, dari skill aransemen, dari skill membuat lagu, dari Gua kira udah ending tadi. belum dari kan gara-gara Scorpio. Ngobrol gitu balik gini. Gak apa-apa, ulang nanti bisa di-cut kan Bang. Tingkat mood yang harus diatur dari emang nulis yang udah ada, terus tingkat tingkat referensi musik juga, terus pembacaan skrip, penerjemahan skrip sebuah audio, terus dari teamwork yang memang harus di ini, terus semua genre juga harus benar-benar sesuai sama cerita. Terus paling terakhir nih, ketika lo disuguhin musik greencore, musik apa yang pengen lo usung? Musik greencore? Bandnya apa? Proletar itu mah. Itu cocoknya buat film apa tuh? Itu kalau gua dengerin sih Proletar waktu itu dari Bukir nih, dari si Bukir Edi maksudnya. Tapi Eki Bukir itu cocoknya buat film romantis kayaknya. Romantis. Apa yang lo tabrak di situ? Itu tabrak kalau pas dia lagi mau minta traktir makan ceweknya, nggak taunya si cowoknya nggak bawa duit, kasih lagi Proletar. Oke lah, thank you teman. Terima kasih cakep. Langsung kita putar jadi Young Sky. Yuk, mari sekarang kita play Proletar. Young Sky.